Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahayu dari kelas Manajemen 20A1 dengan NIM 200414029. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penggunaan statistik untuk uji hipotesis. Yang pertama, apa itu statistik? Statistik secara deskriptif merupakan gambaran tentang sebuah variabel di suatu kelompok tanpa ada tujuan generalisasi atau tidak memerlukan uji hipotesis. Misal, bagaimana gambaran kesejahteraan psikologis pada mahasiswa baru prodi psikolog. Statistik berdasarkan pengertian deskriptif memiliki contoh seperti sentral tendensi, yaitu mean, median, modus, ada frekuensi atau presentase, ada kategori misalkan berdasarkan tinggi, sedang, atau rendah, ada juga grafik dan variabilitas. Sedangkan menurut inferensial, yaitu data sampel untuk menyimpulkan populasi atau pengeneralisasi dan memerlukan uji hipotesis. Hipotesis statistik terbagi menjadi 4. Sebelum memasuki jenis-jenis hipotesis statistik, pengertian hipotesis berasal dari kata hipo dan tesis. Hipo artinya bahwa, sedangkan tesis artinya pendapat. Hipotesis berarti pendapat yang kebenarannya masih rendah atau kadar kebenarannya masih perlu atau masih belum meyakinkan. Hipotesis juga bisa disebut sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu masalah yang sifatnya masih praduga, sehingga harus dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian. Hipotesis terbagi menjadi 2, yaitu hipotesis 0 atau H0, yang mana hipotesis yang berlawanan dengan dugaan peneliti. Ada juga yang kedua, yaitu hipotesis alternatif, yaitu HA, yaitu lawan dari hipotesis 0. Jika hipotesis 0 tidak terbukti, maka hipotesis alternatif dapat diterima. Uji hipotesis digunakan untuk menguji apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang layak atau logis dan diterima, atau tidak layak dan juga bisa saja ditolak. Dalam pengujian hipotesis, yang diuji adalah hipotesis 0 atau null hypothesis atau H0, meskipun yang kita susun adalah hipotesis alternatifnya. Penentuan teknik analisis statistik untuk pengujian hipotesis ditentukan oleh skala atau jenis data, misalkan nominal, ordinal, atau interval atau rasio. Untuk data nominal atau ordinal menggunakan statistik non-parametrik, sedangkan untuk data interval atau rasio dapat menggunakan statistik parametrik. Menggunakan statistik parametrik apabila memenuhi asumsi normalitas. Bila asumsi normalitasnya tidak terpenuhi, maka harus menggunakan statistik non-parametrik dengan mengubah jenis datanya menjadi ordinal atau nominal. Hipotesis juga harus ditentukan apakah bersifat terarah atau directional hypothesis, atau one-tail hypothesis, atau tidak terarah non-directional hypothesis, atau two-tail hypothesis. Hipotesis terarah maksudnya hipotesis secara spesifik menyatakan lebih tinggi, lebih rendah, positif, negatif, dan sebagainya. Sedangkan hipotesis tidak terarah menyatakan ada hubungan, ada pengaruh, ada perbedaan, dan sebagainya. Ada atau tidaknya arah hipotesis ini akan menentukan keputusan untuk menerima atau menolak H0 atau null hypothesis. Macam-macam hipotesis statistik. Yang pertama ada hipotesis deskriptif. Terbagi menjadi 3, ada interval atau rasio, ada ordinal, ada juga nominal. Interval rasio terbagi menjadi 2, yaitu hipotesis two-tail dan juga hipotesis one-tail. Hipotesis two-tail artinya hipotesis yang tidak terarah. HA atau hipotesis analisis
Di sini dituliskan bahwa mean IQ mahasiswa baru berbeda secara signifikan dengan 90. Dan untuk hipotesis one tail, hipotesis analisisnya yaitu mean IQ mahasiswa baru lebih tinggi secara signifikan dari 90. Ujian digunakan yaitu one sample t-test. Untuk hipotesis deskriptif yang kedua yaitu ordinal. Contoh hipotesisnya yaitu urutan pilihan dalam memilih cuti melahirkan bersifat random. Analisis statistik yang digunakan yaitu rantes. Untuk hipotesis deskriptif yang ketiga yaitu nominal terbagi menjadi dua juga. Ada hipotesis two-tail dan hipotesis one-tail. Untuk hipotesis two-tail contohnya yaitu jumlah mahasiswa berbeda secara signifikan dengan jumlah mahasiswa di prodi psikolog. Dan untuk hipotesis one-tail yaitu jumlah mahasiswa lebih sedikit secara signifikan dibandingkan dengan jumlah mahasiswa di prodi psikolog. Analisis statistik yang digunakan yaitu one sample C-square. Hipotesis asosiatif terbagi menjadi tiga juga, yaitu ada interval atau rasio, ordinal, dan juga nominal. Contoh hipotesis jenis data interval terbagi menjadi dua juga, yaitu ada two-tail dan one-tail. Contohnya untuk two-tail yaitu ada hubungan yang signifikan antara konsep diri dan prestasi akademik pada mahasiswa psikolog. Dan untuk hipotesis one-tail yaitu ada hubungan positif yang signifikan antara konsep diri dan prestasi akademik pada mahasiswa prodi psikolog. Analisis statistik yang digunakan yaitu korelasi Pearson. Hipotesis asosiatif yang kedua yaitu ordinal. Pada hipotesis two-tail, contoh hipotesisnya yaitu ada hubungan yang signifikan antara ranking di rapot dan intelijensi pada mahasiswa pada psikolog, prodi psikolog. Hipotesis one-tail ada hubungan positif yang signifikan antara ranking di rapot dan prestasi akademik pada mahasiswa prodi psikolog. Analisis statistik yang digunakan yaitu korelasi Spearman. Dan untuk jenis data nominal, hipotesis two-tail memiliki contoh yaitu ada hubungan yang signifikan antara kelulusan kuliah statistik dan jenis kelamin pada mahasiswa prodi psikolog. Hipotesis one-tail ada hubungan negatif yang signifikan antara kelulusan kuliah statistik dan jenis kelamin pada mahasiswa prodi psikolog. Analisis statistik yang digunakan yaitu C-square atau X kuadrat. Untuk hipotesis asosiatif ini perlu melakukan uji normalitas. Apabila kedua variabel memiliki jenis data yang berbeda, maka gunakan jenis data yang paling rendah. Misal, hubungan jenis data interval dan jenis data ordinal. Maka gunakan korelasi Spearman, ubah data interval menjadi ordinal, pengecualian untuk data interval dan data nominal dikotomi, misalkan hubungan intelijensi dan jenis kelamin. Maka gunakan korelasi poin biserial atau variasi dari korelasi Pearson untuk data berisi 0 dan 1. Hipotesis asosiatif hanya menunjukkan adanya hubungan korelasi tanpa menunjukkan kualitas, tanpa menunjukkan kausalitas sebab, akibat, atau pengaruh. Hipotesis komparatif digunakan untuk membandingkan dua atau lebih kelompok subjek dalam satu variabel tertentu, yaitu kelompok beda dalam satu waktu. Membandingkan satu variabel tertentu dari dua waktu berbeda pada sebuah kelompok subjek. Kelompoknya sama tapi waktunya berbeda. Hipotesis ini digunakan pada penelitian komparatif atau membandingkan kelompok subjek yang sudah terkategorisasi maupun penelitian eksperimen, yaitu membandingkan beberapa perlakuan. Untuk analisis statistik yang digunakan juga ditentukan oleh banyaknya yang diperbandingkan, dua atau lebih dari dua yang diperbandingkan. Jenis data yang digunakan pada hipotesis komparatif ada tiga juga, yaitu interval atau rasio, ordinal, dan nominal. Untuk jenis data interval atau rasio, analisis statistik yang digunakan yaitu independent sample t-test. Sedangkan untuk jenis data ordinal, analisis statistik yang digunakan yaitu
Mann-Whitney U-test. Dan untuk jenis data nominal, analisis statistik yang digunakan yaitu independent sample C-square. Untuk hipotesis komparatif ini perlu adanya uji normalitas dan juga perlu adanya uji homogeneity atau equality of variances. Untuk hipotesis yang saya sebutkan tadi merupakan dua kelompok yang diperbandingkan. Jika lebih dari dua kelompok yang diperbandingkan, analisis statistik yang digunakan untuk jenis data interval atau rasio yaitu one-way ANOVA F-test. Dan untuk ordinal, analisis statistik yang digunakan yaitu Kruskal-Wallis H test. Dan untuk jenis data nominal, analisis statistik yang digunakan yaitu independent sample C-square. Untuk hipotesis komparatif lebih dari dua kelompok yang diperbandingkan, perlu juga adanya uji normalitas, uji homogeneity of variance, menggunakan plan comparison atau contrast. Hipotesis komparatif untuk dua data dari satu kelompok, jenis data interval menggunakan analisis statistik dependent atau paired sample t-test. Sedangkan untuk jenis data ordinal menggunakan analisis statistik Wilson-Seinrang test. Dan untuk jenis data nominal yaitu MC-Nemer test. Sedangkan untuk hipotesis komparatif lebih dari dua data dari satu kelompok, jenis data interval atau rasio menggunakan analisis statistik repeat measure ANOVA. Sedangkan untuk jenis data ordinal menggunakan Friedman test. Dan untuk jenis data nominal menggunakan C-square test. Lalu ada uji hipotesis kausal. Pengujian hipotesis kausal menggunakan analisis regresi. Jenis analisis regresi ditentukan oleh dua jenis data yaitu independent dan dependent variable. Tujuan regresi adalah menghasilkan persamaan regresi dan mengetahui besarnya kontribusi 4 sendiri maupun bersama-sama simultan. Untuk hipotesis kausal, IF yaitu independent variable, DF dependent variable. Untuk dependent variable interval atau rasio 1 IF, jenis data IF yang digunakan interval, analisis statistik yang digunakan yaitu simple linear regression. Contohnya yaitu pada hipotesis analisis ada pengaruh IQ yang signifikan terhadap IPK pada mahasiswa prodi psikologi. Untuk 1 IF, jenis data ordinal atau nominal menggunakan analisis statistik simple linear regression. Untuk hipotesis analisisnya ada pengaruh ranking rapot di SMA yang signifikan terhadap skor konsep diri mahasiswa baru. Sedangkan untuk hipotesis analisisnya ada pengaruh jenis kelamin pada signifikan terhadap skor konsep diri mahasiswa baru. Lalu untuk DF interval atau rasio 2 atau lebih IF menggunakan jenis data interval rasio ordinal nominal. Dengan hipotesis analisis ada pengaruh IQ, suku bangsa, dan konsep diri yang signifikan terhadap IPK pada mahasiswa prodi psikologi. Analisis statistik yang digunakan yaitu multiple linear regression. Untuk DF nominal 1 atau lebih IF, jenis datanya ada interval, rasio, ordinal, dan nominal. Hipotesis analisis yang digunakan yaitu hipotesis analisisnya yaitu ada pengaruh IQ dan suku bangsa yang signifikan terhadap kelulusan seleksi CPNS. Analisis statistik yang digunakan yaitu logistic regression. Keterangannya perlu dilakukan uji normalitas, perlu uji linearitas, dan menggunakan dummy coding atau kode 1 dan 2. Kode 1 dan 0 perlu dibuat untuk IF berjenis ordinal atau nominal karena linear regression hanya digunakan untuk IF berjenis scale, interval, atau rasio.
Dummy coding adalah membuat atau seolah-olah variabel baru disebut variabel dummy yang hanya berisi data 1 atau 0, di mana variabel baru ini berjumlah sama dengan k-1 atau k-1, di mana k sama dengan jumlah kelompok. Dummy coding dibagi menjadi dua, yaitu ada dummy coding dikotomi dan dummy coding polikotomi. Dummy coding dikotomi misal pengaruh jenis kelamin terhadap kesejahteraan psikologis. Maka untuk jenis kelamin variabel dummy-nya hanya 1 sama dengan k-1 sama dengan 2-1, di mana saat input data dituliskan 1 sama dengan laki-laki dan 0 adalah perempuan. Untuk dummy coding polikotomi misal pengaruh suku bangsa Jawa, Sunda, Minang, dan Batak terhadap kesejahteraan psikologis. Karena k sama dengan 4, maka perlu dibuat 3 variabel dummy. Nah, ini adalah contoh dummy coding polikotomi. Langkah dummy coding ini berlaku untuk simple regression dan multiple regression bila salah satu atau beberapa IF-nya berbentuk ordinal atau nominal. Demikian pemaparan atau penjelasan mengenai hipotesis analisis statistik yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.